Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizam Maulana. Di sini saya akan melanjutkan praktik Artificial Intelligence. Kali ini kita akan masuk ke chapter 2, yaitu membangun model prediksi. Untuk chapter 2 sendiri, di sini terdapat pembagian lagi ya. Yang pertama ada teori, kemudian ada juga yang scikit-learn. Oke, yang pertama-tama kita mulai dari teorinya terlebih dahulu. Di sini terdapat 7 buah soal. Ya. Yang pertama, apa itu binary classification? Jadi binary classification itu adalah salah satu bentuk klasifikasi yang dimana data-data diklasifikasikan hanya menjadi 2 kelompok. Jadi pengklasifikasiannya di sini ya jelas gitu. Beberapa data itu langsung diklasifikasikan menjadi 2 kelas yang berbeda. Jadi hanya terdapat 2 kelas dalam pengklasifikasiannya dan juga tidak lebih. Jadi kalau pembagiannya cuma hanya terbagi menjadi 2. Ya kalau tidak A berarti B. Hanya seperti itu sih. Kemudian ada juga supervised, unsupervised, dan juga clustering. Supervised dan unsupervised kemarin itu juga udah dijelaskan pada chapter 1 ya. Jadi supervised learning itu bagaimana kita melatih sebuah algoritma ya, supervised learning dan juga unsupervised learning itu. Kalau supervised learning terdapat supervisor atau pengawas, sedangkan unsupervised learning itu nggak ada pengawas sama sekali pada saat melakukan pelatihan terhadap sebuah machine learning. Ya. Kemudian ada juga yang namanya clustering. Jadi clustering itu adalah proses pengelompokan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok. Jadi dengan begitu, dalam satu cluster ada kemiripan yang maksimum dan juga terdapat, jadi antara cluster itu ada kemiripan yang minimum. Tapi kalau misalkan tingkat kemiripannya maksimum. Terus kita akan langsung melanjutkan ke evaluasi dan juga akurasi, ya. Tapi di sini berdasarkan buku yang telah diberikan. Jadi evaluasi itu apa? Jadi evaluasi itu adalah penilaian. Penilaian ini dilakukan untuk apa? Untuk mengukur seberapa baik keakuratan dari sebuah model. Kemudian dengan adanya evaluasi ini kita bisa menilai seberapa bagus atau sudah seberapa baik model yang telah kita buat. Kemudian ada juga akurasi, yaitu pengukuran yang penting untuk dilakukan selama melatih sebuah model. Gunanya adalah apa? Untuk melihat seberapa baik hasil akhir atau final result dari sebuah mesin. Kemudian kita langsung lanjut ke confusion matrix yang merupakan pengukuran performa klasifikasi machine learning dengan keluaran berupa 2 kelas atau lebih. Jadi biasanya kalau misalkan baru bicara mengenai confusion matrix itu ada yang namanya true positif, true negatif, false positif, dan juga false negatif. Ya, biasanya seperti itu. Kemudian ada juga k-fold cross validation. Jadi cross validation itu adalah teknik validasi dari pengambilan model. Split validation, jadi validasinya itu mengukur training error dengan menguji data uji. Oke, kita langsung lanjutkan ke bagian decision tree. Jadi decision tree itu adalah sebuah alat. Ya, alat ini digunakan sebagai pendukung dengan struktur yang mirip dengan pohon untuk memodelkan kemungkinan hasil dan juga kemungkinan konsekuensi apa yang bisa terjadi ketika memilih satu pilihan tertentu. Oke? Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, ada information gain dan entropy. Information gain itu adalah ukuran efektivitas atribut dalam mengklasifikasi data yang biasanya digunakan untuk menentukan urutan atribut yang atributnya memiliki nilai informasi terbesar. Lalu ada juga yang namanya entropi.
Entropi itu adalah informasi yang menyatakan ukuran ketidakpastian dari atribut dari satu kumpulan objek dalam satuan bit. Oke, kita langsung lanjutkan saja ke bagian scikit-learn-nya. Jadi di sini sebelum ada dataset yang perlu kita download dulu di GitHub ini. Jadi kita bisa kita copy dulu linknya. Nah, setelah itu ini kita buka GitHub. Nah, ini ada reponya ya. Jadi terlebih dahulu kita harus mendownload dataset yang ini. Ya kalau bisa langsung di cloning aja. GitHub-nya langsung di cloning aja si repositorinya. Kemudian kita nanti akan membuka datasetnya ya, datasetnya. Jadi jangan lupa datasetnya dipindahkan ke folder di mana kita akan melakukan praktikum nantinya. Oke? Atau bisa bebas mau menyimpan folder si filenya di mana aja nanti. Kemudian setelah itu kita kembali lagi. Kita ada ketentuan terlebih dahulu yang harus dipenuhi. Jadi kita harus melakukan operasi dulu ya di sini. Jika kita dapat hasil npm mod 3 kita adalah 0, maka variabel yang dipakai adalah makanan. Dan kalau hasilnya 1 kota, dan kalau hasilnya 2 berarti buah. Ini saya mendapatkan hasil 1, jadi ya saya variabel yang digunakan adalah variabel kota. Oke, langsung aja kita ke yang pertama. Ini adalah load dataset. Jadi dataset yang tadi itu kita load terlebih dahulu dan kita ingin lihat apa sih isi dari datasetnya gitu. Ya. Jadi kita akan menggunakan sebuah library namanya Pandas. Ya, di sini library ini biasanya memang dipakai untuk meload sebuah file .csv ya. Karena kebetulan filenya itu .csv. Jadi kita langsung saja di sini ya. Di sini kebetulan saya sudah menyiapkan seluruh scriptnya, jadi kita tinggal langsung uji saja ya. Di sini Pandasnya juga udah diimport. Kemudian saya suka membuat variabel Makassar untuk membaca file CSV tadi. Kita coba run. Nah, di sini ada nih line itu sebenarnya untuk mengukur berapa sih ukuran dari si file itu. Kalau ingin lihat isi dari si variabel Makassar ini bisa kita langsung print aja seperti ini. Ya, kita print. Tuh. Jadi isinya tuh berupa tabel kayak tabel atau matriks gitu ya. Nah, panjangnya itu ada, jadi di sini di tabel ini ada 395 row. Ya, ada 395 baris totalnya nih dari si tabelnya. Sesuai dengan tadi yang print line-nya ini. Oke. Jadi yang pertama itu kita hanya mengimport .csv tadi ke dalam sebuah variabel. Kemudian di sini ini untuk yang kedua generate binary label pass or fail based on G1, G2, G3. Kita coba langsung aja ya. Jadi kita print biar hasilnya kelihatan. Oke, kita langsung run aja. Nah, di sini sudah ada nih. Ini hasil yang diperoleh. Jadi di sini kita mencari ya, lebih tepatnya mencari yang mana aja sih di sini di antara sekian banyak data tadi ya. Dari 395 row tadi, kita hanya akan memilih beberapa aja yang lolos gitu. Dan di sini yang terpilih ada 5 ya, ada 5 rows yang terpilih di sini, yang terpilih menjadi hasilnya. Di sini kalau nggak salah ini ada penilaian seperti ini ya. Nih. Jadi jikalau dia memenuhi maka dia akan ditampilkan seperti ini. Ya, itu untuk yang praktikum yang kedua untuk generate binary label. Kemudian ada categorical column ya, categorical column. Di sini kita coba langsung aja ya. Ini untuk categorical column nih.
Oke, kita langsung print aja. Oke. Nah, gini. Jadi untuk kategori kolom ini di sini ada beberapa kolom yang kita pilih. Nah, kolom-kolom yang dipilih ini maksudnya itu dipilih untuk tidak ditampilin gitu. Jadi yang awalnya tadi ada banyak gitu kan. Di sini jadi berkurang gitu. Bukan berkurang, ya berkurang gitu jumlahnya. Ya, jadi kurang lebih seperti inilah ya hasil yang diperoleh untuk yang categorical column-nya. Oke. Langsung aja kita lanjutkan kalau begitu. Setelah categorical column itu ada shuffle rows di sini ya, ada shuffle rows. Kita langsung coba aja dulu untuk shuffle rows-nya, dan jangan lupa di sini ada import yang harus kita lakukan terlebih dahulu, yaitu kita harus mengimport NumPy di sini ya. Pastikan NumPy-nya emang sudah ada ya, terinstall di Anaconda-nya. Nah, setelah itu kita langsung running aja. Nah, ini jadi di sini kita mengukur ya. Jadi kita menyiapkan data kayak semacam data training, kemudian data untuk tes, kemudian ada juga di sini melakukan perhitungan seberapa banyak sih yang lolos gitu, yang lolos dari tes ini. Maksudnya tes pengujian ini. Nah, di sini yang ternyata yang lolos ada 166 dari 395. Kurang lebih 42,03% lah yang lolos ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat sepertinya ini udah masuk ke decision tree. Jadi di sini jangan lupa diimport lagi tree-nya dari sklearn. Kemudian kita bisa langsung run. Oke. Kita coba sini dulu, kita coba pilih oke. Nah, ini. Jadi decision tree-nya sebenarnya udah jadi nih. Jadi kita sebenarnya membuat sebuah decision tree berdasarkan ini ada train add dan juga train pass. Kemudian setelah itu kita langsung lanjut aja. Kalau misalkan tree-nya udah jadi, selanjutnya adalah memvisualisasikannya. Jadi visualize-nya. Di sini kita menggunakan Graphviz ya. Sebelum melakukannya jangan lupa untuk memastikan jikalau Graphviz-nya udah terinstall ya. Di sini saya juga udah menginstal Graphviz-nya. Bisa dengan Conda install Python Graphviz ya. Jikalau enggak takutnya nanti akan terjadi error ya. Untuk visualize-nya kita langsung saja coba ini ya. Nah, ini hasilnya itu adalah sebuah grafik ya. Jadi di sini kita membuat sebuah file ya. Filenya itu merupakan bukan membuat sebuah file. Jadi di sini kita lebih tepatnya memvisualisasikan ya. Jadi di sini kita telah menyiapkan pembuatan dari decision tree-nya. Di sini adalah untuk proses visualisasinya. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah decision tree. Ya, ini adalah sebuah decision tree yang dibuat berdasarkan dataset yang tadi. Tapi hasilnya seperti ini. Ya, hasil akhirnya seperti ini. Nah, jika kita ingin melihatnya lebih jelas lagi, kita bisa langsung lanjut ke yang selanjutnya, yaitu save tree. Jadi di sini kita membuat sebuah file student performance dot ya. Jadi file ini dibuat untuk melihat bagaimana sih decision tree yang dihasilkan gitu. Hasil filenya itu adalah berupa file ini ya, dot. Jadi di sini kalau misalkan kita sudah run, nah di sini bisa kita lihat nih filenya ada di sini ya. Ini ada nih. Jadi file ini jikalau Anda ingin melihat gambar hasilnya bisa langsung di-convert dulu. Di sini kita convert file dotnya menjadi sebuah PNG ya. Nah, hasilnya akan kurang lebih terlihat seperti ini ya. Nih.
Ini adalah decision tree yang dihasilkan gitu. Dari yang tadinya seperti ini banyak banget nih ya. Nah, hasilnya jadi setelah di-convert hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke, langsung saja kita lanjutkan lagi. Dari udah save tree di sini ini ada test score ya. Kita langsung saja kita coba dulu. Jadi ini adalah proses kalkulasi ya. Nah, ini adalah proses kalkulasi dari akurasi, lebih tepatnya akurasi dari keakuratan dari ini si modelnya itu sendiri ya. Kemudian kita langsung lanjutkan nih ke yang selanjutnya, yang ke-9. Nah, yang ke-9 ini lebih jelas lagi pengukuran akurasinya nih. Dapat diperoleh hasil akurasi 0,57 ya. Kemudian kita langsung lanjutkan ke task yang 10. Di sini dia ada loopingnya. Di sini dapat dilihat nih, ada proses looping di sini. Dan proses loopingnya ini menunjukkan keakuratan, tingkat keakuratannya ya. Jadi tingkat keakuratan dari model ini dapat dilihat di sini ya. Jadi ya kurang lebih ada kenaikan ya. Yang awalnya tadi 0,58 jadi 0,6 ya. Terjadi peningkatan ya yang cukup baik, walaupun tidak terlalu besar ya. Kemudian selanjutnya kita langsung lanjutkan ke praktikum yang ke-11. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ada, ini bisa dibilang array. Sepertinya ini array atau matriks. Sepertinya ini matriks ya. Lebih ke matriks gitu. Atau array lah. Kayaknya ini adalah array sih. Kalau bukan array ya matriks, paling yang di return. Yang task yang ke-11. Kemudian ini adalah yang terakhir ya. Jadi di sini kita perlu ini matplotlib ya. Perlu ini matplotlibnya nanti buat menampilkan gitu. Buat memvisualisasikan. Dan yang tadi untuk yang praktikum, mulai praktikum ke-10 ya, 10 sampai 11 tuh ini jangan lupa nih, import yang ini juga. Import cross-file score. Nah, ini untuk yang terakhir hasilnya sih dia itu ini. Dia itu akan menghasilkan plot ya. Jadi plotnya itu hasilnya seperti ini. Ini ada plotnya. Jadi plot itu ya diagram lah. Jadi di sini diagram garisnya terbentuk. Ini adalah diagram garis yang terbentuk gitu dari proses yang tadi telah dibuat. Jadi si matplotlib ini digunakan juga buat visualisasi datanya gitu, untuk nampilin diagram garis seperti ini. Ya, saya pikir cuma hanya sekian yang dapat saya sampaikan, karena ini untuk modul untuk soal yang pertama sampai ke-12 juga sudah dipraktekkan ya. Jadi saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.